يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli salatid duha. Itu dia. Bab keutamaan salat duha wa bayani aqalliha wa aktsariha wa awsatiha wal hathi 'alal muhafazati 'alaiha. Bab menerangkan keutamaan salat duha dan menjelaskan paling dikit rakaatnya dan paling banyak dan pertengahannya dan anjuran untuk memelihara melaksanakan salat duha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisiyami thalathati ayyamin min kulli syahrin wa rak'atay duha wa an utira qabla an arquda muttafaqun alaihi. Wal itaru qabla naumi innama yustahabbu liman la yathiqu bil istiqadi akhirul laili fa in wathiqa fa akhirul laili afdalu. Begitu ya? Ada ya? Ada? Enggak ada? Enggak ada ya? Wal itaru qablan naumi, ini aturan di bab yang atas yang ntar kita terangin. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Abu Hurairah, "Ausani khalili," telah berwasiat kekasihku, kata Abu Hurairah. Siapa kekasihku? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Hurairah. Apa isi wasiatnya? Bisiyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian rak'atay duha, 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an arquda, dan Nabi berwasiat untuk saya selalu witir sebelum tidur. Muttafaqun alaih. Wal itaru, melaksanakan salat witir qablan naumi, sebelum tidur. Innama yustahabbu, sesungguhnya disunnahkan, liman la yathiqu, untuk orang yang tidak yakin, bil istiqazi, buat bangun, akhirul laili, di penghujung malam.
Fa in wathiqa, kalau dia yakin bisa bangun, fa akhirul laili afdalu, maka melaksanakan sholat witir itu lebih afdal. Jadi ini keutamaan sholat duha. Apa artinya duha? Pagi. Artinya duha itu pagi. Jadi kenapa namanya sholat duha? Karena dilaksanakannya waktu pagi. Subuh begitu juga, subuh lebih pagi lagi. Nah inilah diantara sunnah-sunnah nawafil atau nafilah yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Kalau yang rawatib, apalagi yang mengiringi sholat fardu yang kita kenal dengan qobliyah ba'diyah. Kemarin sholat sunat nawafil udah, yang pertama itu sholat witir. Nah ini Abu Hurairah cerita, Nabi Muhammad SAW kekasihku memesan kepadaku, berpesan kepadaku, berwasiat kepadaku, jangan tinggalkan 3 hal. Yang pertama puasa 3 hari sebulan, yang kedua untuk melaksanakan sholat duha sekalipun 2 rakaat, yang ketiga melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Nah itu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, berarti juga buat kita. Yang pertama kita puasa sebulan 3 hari, 3 hari sebulan. Pernah ngerjain? Ada yang godek, ada yang manggut. Belum? Iya. Nah, jadi Senin Kemis lain, sehari 3 kali, sebulan 3 hari itu lain lagi. Itu di bab-bab yang dulu pernah kita bahas tentang puasa sunnah. Jadi ada puasa sunnah yang tahunan, yaitu puasa Arafah, puasa Syawal, puasa Muharram, puasa Asyura, puasa Tasu'a. Nah itu namanya puasa sunnah tahunan. Ada lagi puasa sunnah bulanan. Puasa sunnah bulanan itu dia sebulan 3 hari, yang kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid. Apa artinya Ayyamul Bid? Hari putih. Hari putih itu maksudnya hari putih maksudnya apa? Hari di malam ya, malam atau malam hari putih, di mana pada malam harinya itu bulan bener-bener lagi putih-putihnya. Tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Tanggal 13, 14, 15 Hijriah, berarti 3 hari dalam sebulan kita sunnah melaksanakannya berturut-turut. Sehari al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu perbuatan baik dapat 10 ganjaran pahala. Berarti kalau kita puasa 3 hari dalam sebulan, sehari itu kan hitungannya 10, berarti 3 hari sama dengan 30, berarti sebulan. Kita puasa sebulan 3 hari aja sama dengan hitungannya kita puasa sebulan. Ada lagi namanya puasa mingguan, yaitu puasa Senin Kemis. Jadi Masya Allah cakep banget, udah Senin Kemis dia kerjain, puasa putih dia kerjain. Itu Nabi tuh mesen kepada Abu Hurairah, sama juga mesen sama kita. Ada yang puasa mutih, bukan nasi putih, sahur nasi putih, minumnya air putih, bukan yang itu. Jadi puasa putih itu sebenarnya ya puasa di mana bulan purnama sedang terang-terangnya, kita longok ke atas malam, Masya Allah bulan udah bulat banget, kita udah bisa sangka ini bangsa sekitar tanggal 13 ini. Jadi 13, 14 itu lempungan terang-terangnya. Kalau tanggal 12 atau tanggal 11 atau tanggal 10 udah mulai terang, tapi rada-rada redup. Tanggal 16, 17, 18 juga masih terang, tapi udah mau hilang terangnya. Nah, lempungan terang-terangnya itu tanggal 13, 14, 15 itu, makanya disebut bid, itu putih, bulan putih pada malam hari tanggal 13, 14, 15 itu. Besoknya kita disunahkan puasa, yaitu namanya puasa Ayyamul Bid. Ya boleh kita coba-coba, apalagi lagi kagak punya duit, enak
Jadi kagak jajan-jajan kita, kagak masak-masak. Tanggal 13. Nah, Senin Kemis lain lagi. Itu pesanan Nabi kepada Abu Hurairah. Apalagi yang kedua, sholat duha 2 rakaat dah, nggak apa-apa paling dikit. Itu tadi babnya kan bab paling dikit sholat duha, yaitu 2 rakaat. Dan yang terakhir melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Puasa 3 hari sebulan, sholat duha 2 rakaat sama witir sebelum tidur. Itu kelakuan ataupun pesanan Nabi atau wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Sama juga wasiat kepada kita Nabi. Nah, kalau kita pengen kerjain boleh 3-tiganya, atau atu-atu dulu dah, yang rada gampangan dulu dah. Kalau puasa mau rada berat, ya udah duha dulu. Lah duha udah, tapi apa? Konsekuen itu apa? Menjaga terus. Apapun yang terjadi tetap kita laksanakan. 2 rakaat ini, 2 rakaat berapa menit? Nggak ada 2 menit. 2 rakaat ya paling lama 5 menit. Rakaat pertama Fatihah sama Qul ya. Rakaat kedua Fatihah sama Qul encer. Ya cuma jangan itu mulu. Nah, besok kita wasyamsi wadduhaha. Rakaat kedua wadduha. Kalau kita hafal rakaat pertama tabarok atau rakaat pertama al-waqiah, rakaat kedua tabarok, beres. Semakin lama kita berdiri semakin besar pahala. Yang penting 2 rakaat. Sampai Nabi berpesan, jangan tinggalkan sholat duha sekalipun engkau dalam keadaan musafir. Sekalipun dalam keadaan kita di kampung orang, sholat duha 2 rakaat. Yang kita biasa sholat duha di rumah 4 atau 6, ya udah kalau di kampung orang, kalau kita dalam posisi musafir, laksanakan sholat duha 2 rakaat aja cukup. Yang penting kita ngelaksanain setiap hari 2 rakaat itu. Yaitu pagi hari. Waktunya kapan? Ya waktunya itu kalau kita ukuran jam 7 udah masuk. Setengah 7 gue juga udah masuk. Setengah 7 juga udah masuk. Waktu duha, awal duha. Abisnya kapan? Ya abisnya mau zohor. Ya mau zohornya jam berapa? Ya kira-kira setengah jam mau zohor dah. Kita punya target setengah jam mau zohor. Itu selesainya. Afdolnya kapan? Ya afdolnya antara jam 8 sampai jam 10. Itu afdolnya. Ya itu juga jangan kita ngambil afdolnya aja. Kan kita kadang-kadang lempengan afdolnya kita lagi ngapain? Kerja. Kita lagi ngajar, kita lagi kuliah. Ya berarti afdolnya kapan? Ketika kita selesai ngajar, selesai kerja, syukur-syukur. Atau sebelum kerja, yaitu jam 7 kita mau berangkat kerja. Yang penting jangan tinggalin tuh duha. Namanya wasiat Nabi. Nah, yang terakhir wasiat Nabi kepada Abu Hurairah itu adalah witir. Witir sebelum tidur. Paling dikit rakaat witir kemarin berapa? Paling dikit witir 1. Paling banyak? Iya, paling banyak 11. Itu untuk orang-orang fikih. Tapi kalau untuk orang tasawuf kagak terbatas jumlah witir, karena mereka masih merasa kurang pahala dan masih merasa besar dosa, terus saja sembahyang witir. Apalagi tahajudnya. Nah, di sini disebutkan witir itu sebelum tidur. Pelaksanaan sholat witir sebelum tidur. Tapi disunnahkan buat orang yang kagak yakin dia bisa bangun akhir malam. Itu juga disunnahkan buat orang yang kagak yakin tidur di akhir malam. Tapi kalau dia yakin dia bisa bangun di akhir malam, maka witir itu yang cakep setelah bangun tidur. Jadi tahajud dulu baru witir. Kalau yakin bisa bangun tahajud. Tapi kalau kagak yakin ya sunnahnya yaitu habis isya kemudian kita ba'diyah, habis ba'diyah kemudian kita witir. Itu cakep juga. Kenapa? Karena saya kagak yakin mau bangun tahajud apa enggak. Tapi kalau yang yakin dia bangun tahajud kayak kemarin, riwayat siapa? Kalau yang tidur duluan siapa kerjaannya? Kelakuan siapa yang tidur duluan? Tidur duluan baru tahajud kemudian witir. Itu siapa? Umar. Kalau isya witir tidur tahajud siapa? Abu Bakar gitu. Nah, berarti dua-duanya afdol, tergantung kita yakin bangun apa kagaknya. Yang penting kita ngerjain witir, ya paling kagak 3 rakaat dah.
Nah itu kemarin, riwayat kemarin tuh Nabi melaksanakan witir. Apakah itu sholat tahajud atau witir? Nih, itu di hadis tentang sholat witir itu, Nabi kita sholat malam, sementara Siti Aisyah mu'taridatun baina yadaihi. Mu'taridatun, jadi saking sempitnya kamar Nabi, saking sempitnya rumah Nabi, Nabi kalau tahajud atau kalau witir, Siti Aisyah tidurnya di depan Nabi. Lah berarti kan Nabi sholat, Siti Aisyah kakinya belonjor. Iya, kakinya belonjor di depan Nabi. Makanya itu kemarin ya mu'taridatun itu, Siti Aisyah kakinya menghalangi Nabi untuk di hadapan Nabi untuk melaksanakan sholat tahajud atau witir. Tapi ketika Nabi sholat, kaki Siti Aisyah digituin, ditekuk biar supaya jangan sampai ada di depan. Ntar Nabi setelah selesai sholat digituin lagi, dikedepanin lagi tuh kamar kakinya. Saking sempitnya rumah Nabi. Lah rumah kita longgar-longgar banget ya, lega-lega banget. Itu Nabi. Jadi ini rumah Nabi sama Siti Aisyah. Sampingnya lagi ini rumah Nabi sama Hafsah. Sampingnya lagi ini rumah Nabi sama istri-istri yang lain. Ya segitu ukurannya. Itu bagaimana seukuran segitu ya? Kita sholat, tidur Siti Aisyah. Jadi ketika Nabi sholat kagak muat. Jadi sampai tadinya belonjor, ditekuk, ditarik. Selesai Nabi sholat, tiduran lagi, kakinya dilepas lagi aja. Nah itu melaksanakan sholat witir ataupun sholat tahajud Nabi seperti itu. Malam dibagi 3. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir, atau sepertiga malam ketiga. Nah sepertiga malam pertama itu kalau buat kita melaksanakan sholat itu, ya berarti sepertiga malam pertama itu berarti dari jam 1 sampai jam 2-an atau jam 3-an. Sepertiga malam kedua dari jam 3 sampai jam 4. Sepertiga malam terakhir dari 4 sampai menjelang subuh. Nah itu jadi yang afdol kita sembahyang tahajud kapan? Sepertiga malam terakhir. Itu yang disebut dengan akhirul laili, di penghujung malam. Berarti di penghujung malam itu menjelang sholat subuh. Ya taruhlah sepertiga malam terakhir itu dari jam 3 sampai subuh. Dari jam 3 sampai subuh. Atau setengah 4 sampai subuh. Jadi emang apa itu lebih bagus? Kalau kita ngerjainnya jam 1, tahajud jam 1 boleh nggak? Boleh kita tahajud 1. Gua takut kagak bangun, gua tahajud sekarang aja, boleh. Kalau dia bangun jam 2, ya dia bangun, dia sembahyang jam 2. Akhirnya entar aja dah gua bangun tahajudnya jam berapa? Jam setengah 4. Nah, jam setengah 4 itu akhir malam, sepertiga malam terakhir. Dan itu yang cakep. Kenapa cakep? Karena selesai tahajud atau witir kita langsung sholat subuh. Tapi kalau kita ngerjainnya jam 2 atau jam 1, kita tahajud, witir, pules kagak? Pules. Takut-takut apa? Subuhnya kesiangan. Jadi sunnahnya diandelin, fardunya dia tinggalin. Gua mau biar kata kagak subuh, gua mau tahajud mulu. Lah. Terbalik. Kata dia biar gua kagak subuh, gua mau tahajud mulu. Ya, kagak di alam sama Allah. Ya tetap aja fardu yang paling utama subuh. Yaitu nanti bisa kita uber misalnya kalau emang kita kagak bangun tahajud ya. Ini begini. Niat bangun sholat tahajud dan witir. Niat bangun sholat tahajud dan witir ketika kita tidur. Emang udah niat rencana pengen bangun. Enggak taunya bangunnya kesiangan. Artinya pas subuh setengah 5. Pas subuh setengah 5 itu udah dapat pahala sholat tahajud. Udah dapat pahala sholat tahajud sama witir. Karena dia udah niatin. Enggak taunya apa? Kelewatan waktu tahajud. Bangunnya jam setengah 5. Atau pas waktu adzan subuh. Dapat pahala tahajud. Ya cuman jangan niat mulu. Kagak bangun-bangun. Nggak niat mulu bangunnya kagak. Iya.
Gajian dong nggak kerja. Jangankan begitu, kan kita tidur siang sunnah. Tidur siang itu bisa sunnah, tidur siang itu bisa mubah. Ada yang mubah, ada yang sunnah. Ketika kita bilang tidur siang sunnah, itu namanya tidur apa? Qailulah. Namanya tidur qailulah sunnah. Dari jam berapa sampai jam berapa? Ya taruh dari jam 10 sampai zuhur. Atau kalau kita kagak sempat dari jam 10 sampai zuhur, ya dari jam 1 sampai asar. Itu niat tidur qailulah. Apa itu tidur qailulah? Tidur qailulah itu tidur siang dengan tujuan buat tahajud ntar malam. Biar supaya ntar tahajud bisa bangun. Biar supaya ntar tahajud kuat. Jadi niat tidur qailulah. Nah itu tidur qailulah, tidur siang dengan niatan pengen tahajud, udah dapat pahala tahajud. Bangun tidur kita jam 11, udah. Tadi kita udah tidur ancar-ancaran buat ntar bangun tahajud. Lah bangun jam 5 kurang seperempat. Dapat pahala tahajud. Dapat, udah niat tadi. Ya cuman jangan tidur mulu kan. Bilang, "Neng, abang mau tidur qailulah." Waduh, bagus banget. Ntar malam abang mau tahajud. Oh ya udah. Lah tiap hari begitu mulu kagak. Jadi kagak dapat pahala tidur siangnya, kagak dapat pahala tidur qailulahnya. Yaitu menjaga namanya muhafazah alal nawafil, menjaga salat-salat sunnah, di antaranya tahajud dan witir. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusbihu, pada pagi-pagi, ala kulli sulama, setiap persendian kita, tiap tulang-tulang sendi, min ahadikum, dari antara kita itu semuanya harus bernilai sedekah. Harus bernilai sedekah tulang-tulang sendi kita. Tulang-tulang sendi kita ada berapa ya? Kalau tulang rusuk kan ada 24. Kalau tulang sendi nih, sini sendi, kalau nggak salah ada 36-an. Itu kemarin udah di bab juga. Setiap tulang sendi itu punya nilai sedekahnya. Nah, ini tulang sendi namanya nih ya. Ini tulang sendi. Berarti ini 3 tuh. 2, 3. Ini 2, 3. Ini tulang sendi semuanya. Tekukan badan. Itu tulang sendi namanya. Nah, itu semuanya punya nilai sedekah. Fakullu tasbihatin shadaqatun, setiap mengucapkan subhanallah sedekah. Kullu tahmidatin shadaqatun, setiap mengucapkan alhamdulillah juga sedekah. Wa kullu tahlilatin, setiap mengucapin la ilaha illallah sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqatun, ngucapin takbir juga sedekah. Ngucapin takbir namanya ngucapin apa? Allahu Akbar. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun, ngajak orang berbuat baik juga dapat pahala sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqatun, mencegah orang berbuat jahat juga dapat nilai pahala sedekah. Nah, itu semuanya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, nyuruh orang berbuat baik, nyuruh orang sholat, nyuruh orang ngaji, mencegah orang berbuat jahat, melarang orang mabok-mabokan. Itu wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minadh-dhuha. Dan itu semuanya bisa disimpulkan atau semuanya bisa dilaksanakan dengan hanya melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Jadi sama dengan kita enggak tasbih, kita enggak tahlil, kita enggak takbir, kita enggak ini, tapi cukup dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Sama aja kita dengan takbir, tahlil, tahmid, ngajak berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar. Cukup dengan sholat duha 2 rakaat setiap hari. Itu saking besarnya pahala sholat duha. Sholat duha emang sih katanya buat mencari rizki, tapi yang paling utama adalah kita mengharapkan pahala dari Allah atau mengharapkan ridho dari Allah. Itu duha. Adapun itu namanya perantara untuk kita mendapatkan rizki. Kenapa perantara untuk mendapatkan rizki? Karena doanya itu emang doa rizki. Apal nggak doa duha? Insya Allah ya. Ibu-ibu apal? Wah, apal banget ibu, apal emak-emak sama babanya.
Bapaknya ngintip mulu di buku. Itu jadi itu Allah, coba bagaimana? Allahumma in kana pertamanya Allahumma inna duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal quwwata quwwatuka wal ismata ismatuka wal qudrata. Terus Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Terus wa in kana muksiron, kalau susah fayasirhu, tolong gampangin. Terus apa lagi? Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau rezeki saya jauh tolong deketin. Apalagi? Wa in kana haraman fatahhirhu, kalau rezeki saya ada yang haram tolong halalin. Wa in kana fil bahri fa'atlihu, kalau rezeki saya ada di laut tolong munculin. Wa in kana qalilan, kalau rezeki saya dikit fakathirhu, banyakin. Itu doa tuh. Wa in kana, terus wa in kana kathiron, seandainya rezeki saya banyak, fabarik li fihi, tolong berkahin rezeki saya itu yang banyak. Itu doa duha emang intinya adalah mendapatkan jalbur rizki, mendapatkan rizki. Insya Allah orang yang rutin duha nggak usah pakai dia ngewarung, nggak usah pakai ke Gunung Kawi, nggak usah pakai. Ini mah ngewarung pakai katanya penglaris di sana, iya ke Gunung Kidul, ke Mbah apa, ya kagak yakin sama Allah. Tiap hari Nabi nyuruh sholat duha 2 rakaat. Iya ke ujung bumi nyari-nyari gituan, buat dagangannya laku. Ya Allah, udah begitu dikepelin gituan, buntut kuda, suruh gantung di depan warungnya, ya syirik dia, syirik. Iya. Jelas nih ya. Wa an Aisyata. Jadi nih semuanya harus punya nilai sedekah. Makanya ada orang nanya, tasbih itu yang bagus pakai apa? Pakai tasbih, ngucap la ilaha illallah. Wirid itu bagusnya pakai tasbih pakai tangan. Ya kalau tangan kita belum punya nilai sedekah, udah pakai tangan aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau jawara mah katanya, pokoknya lu wirid kudu pakai tangan. Ntar kalau gaplok orang cepet mati. Ini udah isi mulu nih, udah isi mulu. Iya isi wirid. Buat itu masya Allah. Ya kalau tembele mah tembele aja. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah, rawahu Muslimun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat duha 4 rakaat, wa yazidu, dan kadang-kadang Nabi kita menambahkan masya Allah, terserah Allah. Kok bisa terserah Allah? Ya artinya bahwa segala perbuatan Nabi kita itu dituntun oleh Allah. Jadi Nabi kita juga ngelaksanain duha 4 rakaat, Nabi kita juga ngelaksanain duha 6 rakaat, Nabi kita juga ngelaksanain duha 2 rakaat. Itu namanya yazidu masya Allah. Kadang-kadang Nabi tambahin. Jadi jumlah sholat duha itu paling dikit 2, 4 boleh, 6 boleh, ya itu duha. 20 boleh kalau emang kita merasa kurang. Ya sekalipun ada yang mengatakan paling banyak 12 rakaat itu sholat duha, tapi kalau kita merasa belum cukup ya udah 20 kerja kesiangan, bini digroin laki kagak nyaut lagi sholat duha, ya dosa juga. Ya kalau emang dia pengen ngelayanin anak, ngelayanin suami, ya udah sholat duha 2 rakaat, nggak apa-apa, itu cakep. Wa an ummi hani'in Fakhitah binti Abi Thalib radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Hani Fakhitah binti Abi Thalib, berarti ini saudara Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini ada namanya Fakhitah binti Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata Fakhitah, "Dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fathi." Saya berangkat ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fathi, pada waktu penaklukan kota Mekah, kemenangan kota Mekah.
Saya datang ke rumahnya fawajadtuhu yagtasilu. Saya ngelihat Nabi lagi mandi. Mandi. Perempuan nih. Falamma faragha min ghuslihi, ketika Nabi selesai dari mandinya, shalla thamaniya rakaatin. Nabi salat 8 rakaat, berarti itu pagi. Fakhitah ke rumah Nabi, ngelihat Nabi mandi, kemudian selesai dari mandi, Nabi salat 8 rakaat. Wa dzalika duha, itulah salat duha. Berarti salat duha 8 rakaat boleh. Lebih bagus. Muttafaqun alaih. Wa hadza mukhtasaru lafzin ihda riwayati Muslimin. Ini adalah ringkasan lafaz salah satu riwayat Imam Muslim. Jadi Fakhitah binti Abi Thalib. Emang apa datang ke rumah Nabi? Ya saudara sama Nabi. Abi Thalib apanya Nabi? Pamannya Nabi. Berarti kalau Abu Thalib pamannya Nabi, Sayyidina Ali apanya Nabi? Sepupu Nabi. Begitu juga Fakhitah, dia juga sepupu Nabi. Kayak kita sepupu sama sepupu kan sering main. Nah itu jadi ngelihat Nabi lagi mandi, maksudnya ngelihat Nabi lagi mandi, ya dia datang Nabi sedang mandi. Selesai Nabi mandi, Nabi melaksanakan sholat 8 rakaat. Itulah namanya sholat duha. Usolli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat duha 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Niatnya tuh begitu. Rakaat pertama terserah, yang penting urutan rakaatnya berurutan, urutan surahnya berurutan. Semakin banyak kita baca surah, semakin panjang kita baca surah, semakin besar pahala. Sekalipun kita ngerjainnya 2 rakaat. Kalau udah rutin duha, kita kagak duha, enak nggak? Nggak enak ya. Rutin duha gitu, rutin duha. Kagak ngerjain duha, kagak enak. Jadi berasa dosa. Makanya rutinin ya, memperbanyak pahala, memperberat timbangan kebaikan. Jadi ada orang yang kagak enak ninggalin sholat sunnah karena dia rutin. Ini mah ada orang kagak ngerjain sholat wajib, selalu aja, tertawa aja. Ya jadi kita ninggalin sholat sunnah aja romannya kagak enak. Bagaimana ninggalin sholat wajib? Ya kudu berasa berdosa dan wajib qadha kita. Tapi ada orang Islam kagak sholat, santai-santai aja ya Allah. Ya mudah-mudahan masuk surga tuh orang. Ya mudah-mudahan. Lah kan hak Allah ya. Hak Allah masukin surga. Lah kita nggak ada hak nyuruh dia masuk surga, masuk neraka. Itu hak Allah. Atau udah saking hebatnya lagi sholatnya nggak kelihatan sama kita gitu kali. Iya, masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi Itu gimana cara melaksanakan? Ada orang makanya begini. Kita udah bilang dari dulu, ya emang kita pengajian begini. Di antara rukun-rukun Islam yang lain kalau emang kita itu mah sholat udah nggak ada toleran. Artinya sholat nggak ada toleran, dalam posisi sakit mau mati sekalipun masih wajib sholat. Tapi kalau puasa kita sakit, boleh nggak puasa? Boleh, nanti kita qadha kalau kita sehat. Kalau kita nggak sembuh, ya jangan kita. Orang lain kagak sembuh mati, soalnya kita mau panjang umur. Kalau ada orang sakit kemudian kagak ada umur meninggal, udah fidyah aja, itu puasa. Tapi kalau sholat sampai pagi mana juga nggak ada. Lah, emang apa lu kagak sholat? Gua sakit, kagak bisa. Emang lu kagak puasa? Aneh sakit. Oh dimaklum karena sakit. Emang apa ente kagak puasa? Aneh musafir. Emang apa ente kagak sholat? Aneh musafir. Kagak ada. Saking wajibnya mesti sholat itu, buat musafir aja masih sholat. Yang penting lu sholat dengan cara qashar, dengan cara jamak. Nah itu bagaimana kalau kita dalam posisi sakit parah? Ada saudara posisi sakit parah, orang tua yang impulsnya sampai di hidung, di mulut lain, di tangan lain, ada oksigen, kencingnya di situ, beraknya di situ. Wajib sholat nggak? Wajib.
masih wajib sholat. Lah bagaimana sholatnya? Kayak macam orang musafir sholatnya, karena emang dia merasa berat atau Allah mengetahui bahwa dia itu musafir itu berat. Udah kata Allah cara sholatnya kalau musafir ini mah yang sehat. Ya udah ente gabung aja udah zuhur sama asar, maghrib sama isya, biar supaya gampang. Kalau orang sakit nggak harus begitu, udah inget aja udah sholat namanya. Namanya sholat apa? Sholat lihormatil waktu. Sholat menghormati waktu. Sholat menghormati waktu. Dia sadar apa enggak? Sadar, bisikin, Pak, sekarang zuhur, sholat dah sholat. Dia manggut, udah sholat namanya. Manggut, ya udah, sholat. Tetap bangunin, subuh bangunin, ingetin, yang nungguin nih makanya yang nungguin. Itu kalau yang sakit itu kagak idep. Tapi kalau insya Allah kayak macam kita udah tahu begitu modelnya, nggak perlu pakai diingetin sama anak juga. Kita lagi kagak sadar udah nanya, kalau bisa ngomong nanya anak udah zuhur belum? Udah Pak, ya udah sholat zuhur aja dalam hati. Saya sholat zuhur 4 rakaat fardu kalau Allah. Udah. Nah itu buat orang yang sakit sebegitu kencing di situ, kan ada ya? Bilangin, Pak sholat Pak, Bu sholat Bu, udah zuhur, udah isya, udah maghrib, udah subuh, udah. Itu emang kalau emang orang yang lagi sehatnya juga sholatnya rajin, lagi sehat sholatnya rajin, sakit pengen sholat bagaimana? Ya itu begituin. Ada yang dari sehat kagak pernah sholat, lempengan sakit digituin, ya. Yang kemarin kemana lo lempengan sakit? Gue pengen sholat, kemarin lagi sehat kemana? Iya, nah itu berarti untuk yang emang rutin sholat rajin kemudian dia sakit begitu. Nah kita udah pada tahu, nggak perlu pakai apa, nggak perlu pakai dibilangin sama anak. Ya artinya begini, anak bilangin nggak apa-apa, anak nggak bilangin, saya udah tahu. Kalau seandainya kita naudzubillah kena begitu model penyakitnya, udah kita sembahyang aja. Zuhur saya sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Udah, saya sholat isya fardu 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Gitu. Nah itu namanya sholat menghormati waktu. Konsekuensinya ataupun manfaatnya, kalau seandainya orang itu meninggal sambil dia niat, maka udah dinamakan, udah namanya melaksanakan sholat. Tapi kalau dia sehat walafiat kemudian sehat, wajib qadha. Kenapa wajib qadha? Karena kemarin dia sholatnya kagak sempurna, wudunya kagak, rukuknya kagak, hanya sebatas niat. Nanti dia wajib qadha kalau sehat. Kalau meninggal nggak usah qadha. Kenapa? Niatnya itu udah sholat. Lah udah mati qadha. Atau begini, lah bisa anaknya yang qadhain. Bapak berapa kali ya nggak sholat ya? Seminggu di rumah sakit. Lah kalau kita udah bisikin dari kemarin di rumah sakit, nggak usah pakai qadhain, nggak usah. Karena dia udah sholat dalam hati, sholat pada ingatan sholat gitu. Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang orang yang orang tua sudah meninggal. Kalau seumpama anak itu baca Al-Quran, sedekah, ya, terus dan yang lain-lain tanpa disebut nama almarhum itu, apakah kalau ya. diterima sama yang kuasa sampai apakah enggak amal dan ibadah kita? Iya, makanya kita bilang kalau anak ke bapak udah otomatis. Yang otomatis itu dari anak ke bapak, murid ke guru. Murid bisa baca Quran dari siapa? Dari Ustadz A, dari Ustadz B. Dia baca Quran, maka otomatis Quran yang dia baca jadi syafaat buat gurunya. Enggak pakai niat, saya niatkan pahala buat guru saya. Berapa banyak gurunya yang dia ngajar dapat semua. Enggak pakai disebut sampai. Begitu juga dari anak ke orang tua, dia baca Quran, dia sedekah, dia ngorban, dia beramal soleh. Enggak disebut untuk pahalanya buat bapaknya, pahalanya buat emaknya, dapat. Langsung sampai, enggak kurang, enggak dibagi dua, enggak 100 dibagi dua. Saya yang baca 50, bapak yang udah meninggal 50, enggak. Saya 100, bapak 100, saya 100, emak 100. Itu enggak disebut untuk orang tua. Tapi kalau buat orang lain, sebut. Sebab mereka nunggu.
Mereka nunggu di kuburan. Ya Allah, oh no, ponakan gua kagak ngirimin hadiah ini. Dia di kuburan. Kita di dunia baca Quran. Makanya kalau kita sayang sama encing kita sayang sama teman kita sayang sama tetangga kita, ya Allah tolong sampaikan pahala baca Quran saya buat fulan bin fulan. Itu yang orang lain. Yang orang tua mau udah sampai. Tapi kalau mertua sama abang sama paman bapaknya kita itu sebut namanya. sebut. Sebut namanya. Mertua juga ya, mertua sebaiknya disebut. Mertua sebaiknya disebut sekalipun mertua itu sebagai orang tua ya, tapi dalam rangka menjaga-jaga sebut aja. Untuk mertua saya ini binti ini sebutin, sebab mereka itu di alam kubur nih tangannya begini nunggu hadiah dari orang yang hidup. Mereka nggak butuh hadiah duit, nggak butuh hadiah mobil, nggak butuh hadiah HP. Kali gitu di kuburan gelap dia pakai senter HP. Kagak, nggak bakalan dia terima. Yang dia sangat berharapkan apa? Doa, bacaan Quran, zikir, amal soleh, sedekah. Itu yang sama kualitasnya sama dia mendapatkan uang yang besar dan banyak ketika dia lagi hidup gitu. Jadi kalau orang tua nggak perlu pakai disebut, nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Masalah video juga, orang yang wajib video itu ketika dia nggak puasa Ramadan ya. Iya. Jadi ketika dia nggak puasa Ramadan itu dia wajib, pas meninggal wajib video. Iya kalau dia sakit. Dia sakit. Heeh. Terus dia meninggal karena dia meninggalkan puasa Ramadan wajib video. Dan dia itu emang rajin puasa orangnya. Cuma kalau dia yang meninggal di luar bulan Ramadan itu gimana Ustaz? Kalau yang meninggal di bulan Ramadan nggak usah dipidyahin. Kan masalahnya di lingkungan kita itu setiap orang meninggal pasti ada fidyahnya. Ya itu namanya buat jaga-jaga. Mungkin anaknya apa bininya kagak tahu dia pernah ninggalin Ramadan. Makanya begini, kita suka nanya, saya suka nanya gitu ketika bayar fidyah puasa khususnya. Emang bapak waktu sehatnya puasa mulu? Masya Allah. Jangankan sehatnya, lagi sakit aja dia mah puasa terus. Nah ini fidyah buat apa? Ya buat kali juga takut dia kagak pernah ada yang dia nggak puasa yang dulu ya udah nggak apa-apa. Sebetulnya nggak perlu pakai begitu juga, nggak ada masalah. Jadi fidyah ini fidyah yang jaga-jaga. Kapan mungkin suatu waktu dulu pernah ninggalin, jaga-jaga doang. Dan fidyah itu berhaknya yang hak untuk menerima fidyah itu siapa? Ya fakir miskin yang berhak. Kita itu kebanyakan kepala ngaji kubur itu yang pada rebut itu dari gimana? Sebaiknya au fidyatu ta'amu miskin. Ngasih fidyah memberi makan orang miskin. Itu bukan ke masjid, bukan ke musola, bukan orang kaya, bukan yang ngaji kubur yang kaya, bukan. Kalau yang ngaji kubur kita kasih beras, tapi jangan beras fidyah, beras hadiah aja. Ntar fidyahnya dikasih ke orang. Jadi yang ngaji kubur juga kasih beras, tapi bukan fidyah, bukan beras fidyah. Fidyah terima apa? Hadiah terima kasih gitu. Bukan yang ngaji kubur, fakir miskin. Yang utama fakir miskin. Itu fidyah itu khusus untuk fakir miskin. Makanya banyak cadangan, Pak. Hah? Cadangan banyak, cadangan fidyah. Banyak tanpa cadangan. Cadangan gimana? Yang cadangan gitu, buat cadangan gitu. Banyak yang buat cadangan gitu buat fidyah. Oh, nyimpen gitu Ya. buat cadangan fidyah. Makanya kita bilang itu buat orang yang rajin puasa, rajin sholat. Kalau orang yang kagak puasa-puasa kita suka tanya, Bu, ini fidyah siapa? Bapak. Fidyah apa? Puasa. Waktu sehat rajin puasa enggak? Cengengesan. Hehehe. Lah, enggak Bapak rajin puasa enggak? Kagak pernah dah. Lagi kagak pernah. 5 truk, 10 truk juga 10 truk beras kagak kebayar. Kagak kebayar. Lah dari sehat kagak pernah puasa, kagak pernah sholat gitu. Lempengan mati dibayarin fidyah buat puasanya. Lah tertawa mulu orang kaya.
menang banyak orang kaya. Lu ngapa kagak puasa? Ntar aja gua kalau mati bayar fidyah. Dah, kagak. Fidyah membuat orang yang rajin puasa kemudian sakit, dia di bulan Ramadan meninggal, fidyah. Udah melaksanakan puasa namanya, gitu. Meninggalnya di bulan Ramadan. Ketika dia kagak ada ketika dia punya kewajiban puasa tapi sakit. Kalau meninggal di bulan lain mah ya enggak kena. Ustaz, saya ngurusin tadi ya Mas. Katanya yang ngaji berbut. Masalahnya saya juga. Ini. Saya kasih video itu jamaah sama yang punya itu dibagikan ke fakir miskin. Nah, kita kasih lagi, mau kita kasih semua. Oh, cakep kalau begitu. Kan takutnya berebut yang ngaji. Oh iya. Iya benar. Nah, itu yang cakep. Misalnya begini, nih Bapak Ustadz, tolong bagikan ke tetangga-tetangga fidyah. Nah, akhirnya diamanatin lagi sama orang yang ngaji kepada tetangga. Lah itu yang cakep. Makanya harus disampaikan kepada. Ya kan, tapi ada juga yang misalnya pada minta, kalau minta jangan minta beras fidyah. Udah nggak apa-apa beras kalau orang itu kaya. Kasihan yang miskin. Ya itu emang rata-rata yang ngaji kubur itu diberikan kepada fakir miskin, diamanatin gitu. Kalau yang ngaji kubur mah dikasih amplop doang. Amplop dia doang, amplop. Enggak ada isinya. Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna mimman yuhsinuna al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna bil imani kamilin walil fara'idi mu'addin walis salati hafizin waliz zakati fa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.